Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang telah Beliau berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, teman-teman, kali ini Ustadzah akan mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar tentang keutamaan dalam sholat tarawih dan witir, serta kita akan belajar doa setelah sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih ialah sholat sunnah yang dikerjakan setiap malam selama bulan Ramadan. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkad, yaitu sangat penting. Sebagaimana hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah memfardukan puasa Ramadan dan aku telah mensunahkan qiyamnya, yaitu sholat di malam harinya. Karena itu, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan sholat di malam harinya karena iman dan ihtisab, yaitu mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarlah dosanya sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Muslim, dan Tirmidzi. Keutamaan sholat tarawih, An-Nasai Abu Hurairah mengatakan, adalah Rasulullah SAW selalu mengajak para sahabatnya untuk menyukai sholat di malam bulan Ramadan. Akan tetapi tidak sangat menekankan kepada mereka. Beliau hanya berucap, barang siapa melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanyai mengenai keutamaan sholat tarawih di bulan suci Ramadan, maka beliau bersabda, keutamaan sholat tarawih pada malam pertama, keluarlah dosa orang mukmin yang melakukan sholat tarawih sebagaimana ibunya melahirkan ia di dunia. Pada malam kedua, orang yang melaksanakan sholat tarawih akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Pada malam ketiga, para malaikat menyeru di bawah arsy, mulailah untuk melakukan amal kebajikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Keutamaan sholat tarawih pada malam keempat, orang yang beriman akan mendapat pahala layaknya orang yang membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pada malam kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan pahala layaknya orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Keutamaan sholat tarawih pada malam keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan padanya pahala seperti pahala bagi orang yang melakukan tawaf di Baitul Maqmur dan bebatuan memohonkan ampun baginya. Pada malam ketujuh, bagi yang melaksanakan sholat tarawih seakan-akan menemui zaman Nabi Musa dan menolongnya dari segala bala tentara Fir'aun dan Haman. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan segala sesuatu yang sudah diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-9, orang yang sholat tarawih mendapat pahala seperti layaknya pahala ibadah yang dilakukan oleh para nabi. Pada malam ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan dunia dan akhirat bagi yang sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-11, bagi orang yang sholat tarawih kelak ia akan keluar dari dunia mati, seperti hari di mana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Pada malam ke-12, dia akan berjalan di hari kiamat dengan wajah yang bersinar bagaikan rembulan di bulan purnama. Pada malam ke-13, pada saat hari kiamat tiba, yang tarawih akan selamat dari segala macam keburukan. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-14, malaikat menjadi saksi bagi yang tarawih, sehingga kelak di hari kiamat dia tidak perlu dihisap atau dihitung amalnya. Pada malam ke-15, seluruh malaikat yang menyangga ar-Ra'sy bersama-sama mendoakan selamat kepada orang yang sholat tarawih. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menulisnya termasuk ke dalam golongan orang yang selamat dari api neraka dan mendapat keberuntungan masuk surga.
Pada malam ke-17 yang sholat tarawih akan diberi pahala seperti layaknya para nabi. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-18, para malaikat berseru, "Hai hamba Allah yang sholat tarawih, sesungguhnya Allah telah memberi ampunan kepadamu dan kedua orang tuamu." Pada malam ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mengangkat derajat yang tarawih di surga Firdaus. Pada malam ke-20, bagi yang sholat tarawih diberi pahala layaknya orang yang mati syahid dan orang-orang solih. Keutamaan sholat tarawih pada malam ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan membangunkan untuknya sebuah rumah yang terbuat dari cahaya di surga. Pada malam ke-22, jika hari kiamat kelak tiba, maka yang sholat tarawih akan selamat dari segala bentuk kesusahan dan kebingungan. Fadilah sholat tarawih pada malam ke-23. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkan sebuah kota di surga. Ini tentunya bagi yang sholat tarawih. Pada malam ke-24, bagi yang sholat tarawih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 24 doa yang akan dikabulkan. Fadilah sholat tarawih pada malam ke-25. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan siksa kubur untuknya. Pada malam ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan baginya pahala selama 40 tahun. Fadilah sholat tarawih pada malam ke-27, tiba di hari kiamat kelak, dia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Pada malam ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat 1000 derajat baginya di dalam surga. Pada malam ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala 1000 kali ibadah haji yang diterima. Sedangkan fadilah sholat tarawih pada malam ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, makanlah buah surga, minumlah minuman surga, mandilah dari air surga, aku Tuhanmu dan kamu hambaku." Nah teman-teman, kali ini mari kita sama-sama belajar doa setelah sholat tarawih dan witir. Bacaan setelah sholat tarawih dan witir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil quddus. Dibaca sebanyak 3 kali. Subbuhun kuddusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh sebanyak 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dibaca sebanyak 3 kali. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah belajar mengenai keutamaan dari melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Dan kita pun sudah belajar tentang bacaan doa setelah sholat tarawih dan witir. Ustazah harap semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua di bulan yang penuh ampunan ini. Baik, sekian dari Ustazah Dia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.